Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Muhammad Hafiz Pandia dari KPI 4A. Nah, seperti biasa di sini saya akan membuat video learning journal pada pertemuan ke-14 pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, pada pertemuan ke-14 ini, seperti biasa kita melanjutkan diskusi bersama. Nah, yang dimana pada kesempatan kali ini adalah pada kelompok 4, yaitu yang membahas tentang menyeimbangkan fakta dan kreativitas dengan teknik creative writing. Nah, pada pembahasan pertama itu ada pengertian menulis kreatif atau creative writing. Nah, seperti yang kita ketahui, keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Nah, jadi kita mengungkapkan pendapat kita, gagasan kita melalui tulisan. Nah, yang dimana tulisan ini tuh membuat lebih kreatif. Nah, di era dimana akses informasi begitu mudah dan cepat. Nah, keterampilan menulis tidak lagi sekedar hanya menyampaikan fakta, tetapi juga harus menarik perhatian serta membangun keterlibatan dengan audiensnya. Nah, dalam konteks ini, creative writing itu dalam penulisan berita dan artikel berperan sangat penting sebagai pendekatan yang memungkinkan informasi disampaikan dengan cara yang lebih kreatif, terus juga persuasif, dan tetap mempertahankan objektivitas serta keakuratan berita tersebut. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang komponen penting dalam menulis kreatif atau creative writing. Nah, setelah tadi kita sudah membahas tentang pengertiannya, nah, sekarang kita membahas tentang komponen-komponennya. Nah, komponen yang pertama itu ada bersikap kritis atau berpikir kritis. Nah, jadi itu berpikir kritis ini membantu seorang penulis untuk melihat suatu topik dari berbagai sudut pandang dan memahami informasi secara mendalam. Nah, jadi dengan berpikir kritis ini, seorang penulis bisa menyusun argumen yang kuat, terus juga menghindari kesalahan logika dan menyajikan tulisan yang lebih jelas atau yang terjamin dengan efektivitasnya. Nah, selanjutnya itu ada kepekaan emosi. Nah, kepekaan terhadap emosi itu sangat penting dalam menulis kreatif karena memungkinkan seorang penulis untuk menyampaikan perasaannya, terus juga suasananya, dan juga dengan karakter yang lebih hidup. Nah, seorang penulis yang peka terhadap emosi ini tuh dapat membuat pembaca ikut merasakan apa sih yang terjadi di dalam tulisan mereka. Nah, terus juga selanjutnya ada daya imajinatif. Nah, jadi tuh daya imajinatif ini memungkinkan seorang penulis untuk menciptakan sesuatu yang unik dan orisinal. Nah, imajinasi dalam membangun dunia karakter dan cerita yang menarik baik dalam fiksi maupun non-fiksi. Nah, dengan imajinasi yang kuat, jadi tuh seorang penulis dapat menghadirkan perspektif baru dan membuat tulisan yang lebih kreatif. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang tujuan menulis kreatif atau creative writing dalam penulisan berita dan artikel. Nah, yang seperti kita ketahui itu di dalam jurnalistik, penyampaian informasi tidak hanya tentang fakta dan data.
Nah, akan tetapi juga bagaimana membuat seorang pembaca atau pembaca tertarik dan memahami pesan dengan lebih baik. Nah, jadi itu menulis kreatif dalam berita dan artikel ini bukan sekedar hanya menghias kata-kata, tetapi juga memberikan warna dan kehidupan pada informasi yang disampaikan. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada ragam jenis tema dalam berita kreatif. Nah, ada berbagai tema yang dapat diangkat dalam berita kreatif, masing-masing memiliki keunikannya sendiri. Nah, jadi tema dalam berita kreatif ini adalah kisah inspiratif dalam profil sosok, terus juga ada pengalaman menarik dalam traveling, terus juga ada sensasi kuliner yang menggugah selera dan selera dalam makanan atau kulinernya. Nah, di dalam profil sosok ini, berita ini tuh berfokus pada individu yang memiliki pencapaian, terus juga keunikan dan pengaruh dalam bidang tertentu. Nah, di profil bisa mencakup tokoh publik, terus juga ada seniman, pengusaha atau bahkan seseorang yang menginspirasi komunitasnya. Nah, itu yang terkait dengan profil sosok. Nah, terus juga selanjutnya ada traveling. Nah, di dalam traveling ini berita bertema perjalanan dalam destinasi wisata, pengalaman unik saat berpergian, serta rekomendasi tempat yang menarik untuk dikunjungi. Nah, artikel ini juga sering dipadukan dengan deskripsi yang mengunggah imajinasi, seperti foto-foto yang menarik, terus juga ada tips perjalanan yang berguna bagi pembacanya. Pembahasan selanjutnya itu ada teknik penulisan kreatif dalam berita dan artikel. Nah, teknik-teknik penulisan yang pertama itu adalah namanya itu storytelling atau bercerita. Nah, teknik storytelling ini adalah digunakan untuk membuat tulisan lebih menarik dengan menghadirkan unsur cerita di dalamnya. Nah, misalnya jika menulis bercerita tentang seseorang atau seorang tokoh, penulis bisa memulai dengan kisah perjuangannya terlebih dahulu dan pengalaman pribadinya pribadinya yang menginspirasi. Nah, terus juga ada deskripsi yang hidup. Nah, di dalam deskripsi yang hidup ini yang detail dan mengunggah imajinasi akan membantu pembaca lebih memahami dan membayangkan apa yang sedang diceritakan. Nah, penulis ini juga bisa menambahkan detail tentang tempat, suasana, warna, aroma, atau suara untuk memperkuat gambaran dalam tulisannya. Nah, itu dia tadi terkait dengan pembahasan pada video learning journal pada pertemuan ke-14 ini. Saya Muhammad Hafiz Pandia, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.